dari kelompok B, kami akan melaksanakan role play mengenai discharge planning kepada pasien dengan tujuan untuk pasien sebelum pulang dia dapat mengetahui apa saja yang akan dia lakukan untuk perencanaan pulangnya. Kemudian di sini saya berperan sebagai perawat primer dan teman-teman saya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Lailia Fitrati Nikma. Di sini peran saya sebagai Perkenalkan, nama saya Lista Nur Hayati. Di sini saya sebagai perawat asosiat 1. Perkenalkan, saya Amit Colipan Langkeru. Di sini saya sebagai perawat asosiat 2. Perkenalkan, nama saya Dewi Deseka, berperan sebagai pasien. Perkenalkan, saya Ahmad Saleh selaku anak dari pasien. Perkenalkan, saya Mayra Antonella Tue. Saya berperan sebagai menantu dari pasien. Perkenalkan, nama saya Asia Leni. Di sini saya sebagai narator. Perkenalkan, saya Muhammad Syarifuddin. Saya berperan sebagai editor. Perkenalkan, saya Kristomi. Di sini saya sebagai kamera dan editor. Pada tanggal 6 Agustus 2020, datang seorang pasien bernama Tuan Dede di ruang Mawar Rumah Sakit Umum Daerah Guna Sehat dengan diagnosa medis diabetes mellitus dengan luka gangren di punggung kaki sebelah kanan. Selamat pagi Bapak Dede. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Tia. Saya sebagai karu di ruangan Melati ini ya Pak ya. Iya. Kemudian ini ada perawat Clara. Ini nanti sebagai perawat yang merawat Bapak. Nah, sebelumnya keluhan yang Bapak rasakan apa Pak? Sakit di kaki, Sus. Sakit di kaki. Coba saya boleh lihat sakitnya ya. Maaf ya, Sus. Tadi di IGD sudah dikasih apa aja perawatannya? Kayak cuma dibersihin aja, Sus. Sama susternya di sana. Sudah berapa lama punya DM Pak? Kalau saya diabetesnya udah dari usia 30 tahunan, Mbak. 30 tahun sudah ada DM ya? Iya, tapi belum ada lukanya sih. Belum ada luka? Lukanya ya ini 1-2 tahun belakangan ini. Oh, berarti 2 tahun terakhir baru ada lukanya ya Pak ya? Iya. Nah, selain keluhan di kaki, Bapak mengeluh apa lagi Pak? Ini tadi malam pusing sama mual, Sus. Pusing sama mual. Muntah ada nggak ya? Entah, belum sih. Belum. Berarti pusing, mual sama keluhan di kaki ya Pak ya? Iya. Nah, nanti di sini sebelum dokternya datang atau visit, nanti Bapak akan dijelaskan oleh perawat Lara mengenai fasilitas yang ada di ruangan ini dan peraturan yang ada di sini ya Pak ya? Iya, Sus. Mohon diperhatikan apa yang disampaikan oleh perawat Lara. Saya permisi dulu ya Pak ya? Iya, Sus. Baik, Bapak Dede, saya perawat Clara. Saya akan menjelaskan terkait peraturan yang ada di Bangsal Melati ini ya Pak ya. Jadi peraturannya nanti untuk jam kunjungnya untuk pagi nanti berlaku sampai dari jam 9 sampai jam 11 siang. Terus untuk jam kunjung sorenya nanti berlaku dari jam 4 sampai jam 17.00. Untuk keluarga atau kerabat yang mau berkunjung ke sini diharapkan maksimal 2 orang yang menunggu atau menjaga Bapak di ruang ini ya Pak ya. Tidak boleh lebih dari 2 orang. Jika mau lebih dari 2 orang mungkin bisa digantian untuk bergantian untuk menjaga Bapak di sini. Kemudian untuk ruangannya tersendiri diharapkan juga untuk Bapak menjaga kebersihan dan kenyamanan di ruangan ini untuk tidak atau membuang sampah sembarangan juga. Kemudian untuk fasilitas yang ada meja nanti di samping kanan Bapak, nanti meja itu bisa digunakan untuk mengisi barang-barang atau pakaian-pakaian yang dibawa dari rumah, bisa disimpan di situ. Kemudian di sebelah pojok sana juga ada tersedia bel. Nanti jika Bapak membutuhkan sesuatu bantuan perawat atau keadaan darurat bisa ditekan bel tersebut dan kami dari pihak perawat akan ke ruang Bapak. Kemudian nanti di pintu keluar sana ada tersedia kamar mandi, nanti bisa digunakan untuk membersihkan diri juga. Kemudian pada bed ini juga Pak ada digunakan pengaman. Nanti bisa digunakan pengaman untuk memberikan pengamanan kepada Bapak. Dan juga di bagian bawahnya nanti bisa diatur untuk menaikkan tempat tidur bagian atas atau juga menaikkan tempat tidur bagian Bapak. Baik Pak, sampai sejauh sini cukup paham dengan apa yang telah saya sampaikan? Cukup paham, Bu. Oke, baik.
saya cukupkan sampai di sini. Saya permisi, nanti setelah dokternya selesai berkunjung ke Bapak untuk melakukan pemeriksaan, saya akan kembali ke sini untuk mengecek lagi keadaan Bapak. Ya. Saya permisi. Baik, sus. Terima kasih, sus. Setelah 10 menit kemudian dokter visit memisahkan pasien Tuan Dede. Setelah selesai diperiksa, perawat primer menyampaikan yaitu kemungkinan penyakit pasien, perkiraan lama pasien dirawat, intervensi keperawatan dan medis yang bisa dilakukan di ruangan, dan biaya perawatan. Selamat siang Bapak Dede. Siang, sus. Baik Bapak, setelah diperiksa oleh dokter tadi, bagaimana perasaan Bapak atau ada yang dikeluhkan lagi? Tidak ada sih, sus. Baik-baik saja. Oh begitu, baik ya Pak. Jadi saya akan menjelaskan terkait perkiraan dokter mengenai penyakit Bapak. Jadi perkiraannya itu penyakit Bapak yaitu DM ya Pak ya. Kemudian nanti untuk tindakan yang akan dilakukan yaitu kami akan melakukan perawatan luka pada kaki Bapak untuk mencegah dia semakin berkembang dan merusak pada kakinya. Kemudian untuk perkiraan lamanya dirawat selama seminggu ya Pak ya, nanti dirawat di sini. Kemudian untuk biaya pengobatannya juga di sini nanti akan direkap di ruangan kami dan akan diserahkan kepada Bapak. Oke Bapak, sampai saat ini jelas? Jelas, Oke, sus. baik, jelas ya Pak ya. Jadi nanti akan selama Bapak dirawat di sini, Bapak akan dirawat juga sama rekan saya, yaitu perawat Lista sama perawat Amikir. Nah nanti juga mereka akan shift pada sore hari, nanti akan dirawat oleh mereka. Iya. Nanti apa yang Bapak perlukan bisa nanti disampaikan kepada mereka ya Pak ya. Iya, sus. Ya, saya permisi ya dulu ya Pak ya. Iya. Permisi. Sebelum dinas sore dimulai, perawat primer merencanakan dan mendelegasikan tindakan keperawatan kepada perawat asosiatif untuk dinas siang. Setelah 6 hari dirawat pasien Tuan Dede diperbolehkan pulang karena kondisi sudah membaik. Untuk itu, Karu beserta tim di ruang mawar akan melakukan tindakan discharge planning. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Ibu. Bu. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempunyai agenda untuk melakukan discharge planning ya pada pasien atas nama Dede, kalau tidak salah di ruang kamar 305 ya, Iya. 305. Nah, karena kondisinya sudah semakin membaik dan dokter juga sudah mengizinkan untuk pulang, kita akan memberikan discharge planning mengenai perawatan luka DM. Iya. Sebelumnya saya ingin bertanya pada perawat Clara, Amike ataupun Lista mengenai kondisi Bapak, apakah ada yang mau membawa dokumennya? Oh iya, baik Ibu, ini kami sudah menyiapkan untuk persiapan dan perencanaan pasien Bapak Dede untuk pulang. Ini sudah saya susun untuk berkas-berkasnya, nanti Ibu bisa dilihat untuk perencanaannya di status medis Bapak Ini Dede. dari IGD sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. IGD sampai sekarang, TTV-nya sudah semakin membaik ya. Kemudian untuk lukanya sendiri bagaimana perawat Clara, Amike dan Lista? Bagaimana perawatan Mika? Untuk lukanya sendiri sudah mulai membaik Bu. Untuk jaringannya sudah mulai berwarna merah muda. Untuk jaringan-jaringan yang mati juga sudah membaik. Sudah untuk jaringan jaringan yang hitamnya sudah kami bersihkan semua Bu. Berarti sudah bisa kita rencanakan discharge planning untuk hari ini ya? Iya Bu, bisa. Berarti nanti kita kontrak waktu terlebih dahulu, kemudian saya kasih kesempatan buat perawat Clara menjadi ketua tim untuk memimpin teman-temannya melakukan discharge planning ya. Iya, baik Bu. Maaf. Akan kami siapkan, kemudian baru kami sampaikan ke Ibu dan kita ke pasiennya ya Bu ya. Oke, Ya. baik. Setelah Karu memeriksakan kelengkapan berkas, Karu beserta tim ke ruangan pasien untuk melakukan discharge planning. Selamat pagi Bapak, Ibu. Selamat pagi, Sus. Yang cantik. Ya, terima kasih. Nah, ini dari hasil rekapan kami semua, dari hasil kondisi kesehatan Bapak Dede. Bapak Dedenya sudah boleh pulang ya Ibu sama Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena
kondisi Bapak Dedenya semakin hari semakin membaik ya. Oh, iya, Dan Bu. kondisi lukanya juga semakin hari semakin kering. Tuan Dede akan direncanakan untuk pulang besok ya. Oh, baik, Sus. Ya. Tapi sebelum pulang, apakah administrasinya sudah diurus oleh Ibu sama Bapak? Sudah, Dok. Sudah? Ya, Sudah sudah, semua? Suster, sudah saya Sudah? urus kemarin. Untuk obat dan lain-lainnya sudah dapat apa belum ya? Untuk obatnya juga sudah. Sudah semua ya? Sudah. Oh, berarti kalau administrasinya sudah selesai semua, berarti nanti bisa diurus. Mungkin kemungkinan berarti maju nanti sore ya. Oh iya, siap. Tapi sebelum Bapak Dede pulang, kita di sini perawatnya minta izin untuk melakukan discharge planning. Nah, discharge planning itu apa? Discharge itu adalah rencana perawatan luka Bapak Dede di rumah yang bisa Ibu sama Bapak lakukan nantinya ya. Nanti akan dipandu oleh perawat Clara, Amika, sama Lista. Oh iya, baik. Silakan untuk perawat Baik. lainnya. Baik Bapak, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan dietnya Bapak setelah pulang di rumah nanti. Yang pertama itu Bapak tidak boleh memakan makanan yang rendah lemak sama rendah gula ya Pak. Yaitu untuk mengendalikan lemak darah, gula darah dan kolesterolnya. Terus untuk makanan yang bisa dimakan itu seperti beras merah, jagung, itu bisa dimakan. Terus hindari makanan asinan sama jeroan. Makan yang bersantan dan Bapak harus rajin olahraga juga ya Pak. Iya. Setelah itu yang kedua itu untuk tanda-tanda hipoglukemi atau kadar gula darah turun seperti mengantuk, lemas, terus keringat dingin, mual muntah. Kalau misalnya Bapak Dedek merasakan keluhan seperti itu, sebaiknya dari keluarga segera membawa ke kesehatan ya, seperti puskesmas yang terdekat gitu. Setelah itu untuk yang ketiga bisa perawatan kaki dan mencegah luka seperti tidak memakai sepatu yang sempit. Terus memakai alas kaki sama hindari kulit yang lembab. Untuk yang keempat itu jaga luka tetap bersih dan kering ya Pak. Iya. Ya. Terus hindari penekanan yang lama pada kaki, misalnya kalau jalan itu jangan terlalu ditekan gitu. Ya. Terus sama tetap rajin kontrol gula darah. Gula darahnya ya. Ya. Siap. Rajin untuk kontrol sama jangan menghentikan pemberian obat sebelum dianjurkan oleh dokternya. Oh, siap. Ya. Terus yang terakhir bisa minum obatnya secara rutin ya Pak. Oh iya. Ya. Baik, bagaimana Pak dari Bapak Dede atau dari keluarganya ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup jelas, Sus. Bagaimana? Udah jelas, dia kan agak Sus, pendengarannya ini kurang. nanti untuk kepulangannya lukanya dirawat gimana ya? Untuk pengobatannya atau perbannya nanti diganti itu apakah kita atau gimana? Untuk perbannya nanti diganti. Untuk perawatan luka maksud dia mungkin. Untuk perawatan Ya, lukanya maksud ya? istri saya tercinta Iya. seperti Untuk itu. perawatan lukanya secara mandiri akan dijelaskan oleh teman saya Amika. Oh, baik. Oh iya baik Bu, di sini saya juga akan menjelaskan apa yang perlu Bapak dan keluarga ketahui mengenai perawatan kakinya ya Bu ya, Pak. Cara perawatan kaki di sini yang pertama adalah Bapak sendiri, Bapak Dede bisa dibantu juga oleh keluarga, harus membersihkan kaki setiap hari menggunakan sabun, terutama di sela-sela jari. Oh, sela-sela jari. Iya. Yang kedua, potong kuku jari kaki mengikuti lekukan jari kaki ya Pak ya. Jangan memotong kuku jarinya berbentuk lurus karena dapat mengakibatkan tekanan pada jari-jari di sekitarnya. Untuk yang ketiga, hati-hati saat mengikir tepi jari kuku yang kasar karena untuk mencegah kerusakan pada kukunya sendiri. Yang keempat, hindari merendam kaki berlama-lama dan menggunakan air panas. Berarti dihindari ya, Sis ya? Iya, boleh, cuman tidak boleh lama-lama ya Pak ya. Oh, siap. Yang selanjutnya itu gunakan pelembab untuk kulit yang kering. Gunakan kaos kaki yang terawat dari bahan yang berkualitas baik. Selanjutnya Bapak Dedek sendiri juga harus sering-sering latihan kaki untuk mempertahankan sirkulasi. Oh, kayak latihan begitu ya, Sis ya? Ya, maksudnya seperti jalan gitu ya Pak ya. Untuk mengenai alas kakinya sendiri, hindari berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Yang kedua, pakai sepatu yang pas, jangan kesempitan. Yang ketiga, periksa sepatu dari benda-benda asing setiap hari. Yang keempat, hindari memakai kaos kaki yang sempit.
Kelima, gunakan sepatu yang terbuat dari bahan yang menyerap. Yang selanjutnya, ganti sepatu bila sudah rusak. Bagaimana Bapak, Ibu? Apakah sudah jelas dari penjelasan yang saya berikan? Cukup jelas. Ya, jelas banget. Baik Pak, Bu, di sini saya juga dengan teman saya Lisa akan menjelaskan bagaimana cara perawatan kaki di rumah. Karena Bapak Dedek tadi sudah dibersihkan pagi hari ya Pak ya. Di sini kami akan mengajarkannya menggunakan pantum yang ada di sini. Kalau begitu istri saya ganti posisi Oh, ya, iya, soalnya boleh, kan Pak. saya kerja keluar yang lebih lama mengurus ayah saya kan dia. Oh iya, boleh. Jadi kamu di depan saja saya rasa. Begitu. Baik, untuk keluarga sama Bapak Dedek di sini saya akan memberitahukan untuk perlengkapan perawatan lukanya itu ada NaCl. Untuk cairan ini Bapak sama Ibu atau keluarga bisa membeli di apotek. Terus di sini bisa menggunakan Hepapik untuk menutup lukanya. Setelah itu ini untuk rasanya ini bisa dibeli juga di apotek untuk membersihkan bagian lukanya dan menutup bagian lukanya. Untuk selanjutnya, tindakan selanjutnya akan dijelaskan ke teman saya untuk tindakan perawatan lukanya. Oh, siap, Sus. Ya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perawatan luka di rumah. Bisa menggunakan plastiknya untuk menampung nanti cairan dari pembersihan lukanya. Iya. Setelah itu perbannya kita buka. Oh iya. Kalau misalnya susah dibuka ya Pak Bu ya, perbannya bisa disiram menggunakan cairan NaCl tadi untuk mempermudah. Ya? Iya, bisa juga untuk mempermudah membuka perbannya. Setelah itu, setelah dibuka, gunakan cairan NaCl tadi untuk membasahi lukanya. Iya, untuk membersihkan lukanya ya. Dibasahi lukanya, dibersihkan menggunakan kasa juga bisa. Di rumah bila tidak ada ini bisa menggunakan tangan aja nggak apa-apa. Jadi langsung aja dibersihin. Yang penting bersih gitu ya, Sus. Iya, penting bersih. Prinsipnya bersih. Steril. Ini nanti sambil lukanya disiram dengan NaCl, kita bisa membersihkannya menggunakan kasa ya Pak ya, seperti ini. Dibersihkan. Kasanya untuk sekali usap dibersihkan sampai Bapak sama Ibu merasa bahwa lukanya sudah bersih. Ya, setelah lukanya sudah kita bersihkan menggunakan cairan NaCl, kita bisa mengeringkannya menggunakan kasa yang lain. Setelah kita keringkan, kita bisa kita menutup lukanya menggunakan kasa dan juga Hipapik. Nah, Hipapiknya ini boleh langsung dipotong mengikuti besar luka, jadi sekali potong. Sudah ukuran lukanya ya? Ya, sekali. Jadi dipotong mengikuti ukuran lukanya. Cara penggunaannya ada seperti ini Pak ya, Bu ya. Coba kita tarik buka. Kalau kita tempel dulu bagian sebelahnya, satu bagian dulu seperti ini, baru bagian yang lain. Oh, cukup mengerti. Kamu paham nggak? Mengerti Pak. Saya sudah biasa merawat lukanya, biasa. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah mengerti atau ada pertanyaan sudah belum jelas? Boleh ditanyakan. Cukup jelas saya rasa. Cukup jelas, Sus. Terima kasih. Oh ya. Bapak Ibu boleh mengulangi cara yang tadi saya tunjukkan? Ini lebih mengerti, Oh Sus. ya, Ibunya boleh, silakan Bu. Ya. Iya. Bapaknya mungkin boleh membantu ibunya. Dia udah biasa mandiri, Sus. Oh, iya. Saya Sudah selesai ya. Oh ya, bagus Bu, seperti itu Bu caranya. Iya Bu, betul sekali caranya seperti itu. iya sih ya. Soalnya Ya. dulu memang SMP dia juara nih. Oh iya, Iya, betul ya Pak ya. Ya. Perawatan lukanya dilakukan 1 hari sekali. Oh, Atau kalau udah kena basah gitu Atau basah bisa langsung diganti, tidak apa-apa. berarti ada kemungkinan 2 kali sehari begitu ya, Ada Sus? mungkin 2 hari sekali. Baik. Kalau kotor juga bisa langsung dibersihkan. Baik, Sus. Terima kasih. Gitu.
Pasien menyampaikan kembali materi yang telah diajarkan dengan baik. Bagus sekali ya Bapak Dede, saya rasa Bapak sudah cukup paham, Bapak dan keluarga sudah cukup paham dengan apa yang telah disampaikan oleh perawat Lista dan perawat Amiki. Baik, Bapak Dede dan keluarga, tadi kan sudah dijelaskan semua bagaimana perawatan luka Bapak. Semoga nanti kalau misalnya lukanya rembes atau nanti berbau, keluarga bisa bantu untuk ganti perbannya ya. Sekarang keluarga dan Bapak Dede bisa bersiap-siap untuk pulang nanti sore ya. Ini Sore, nanti sore mau pakai mobil sini atau mobil sendiri ya? Mobil sendiri aja sus. Mobil sendiri. Soalnya nanti anak saya atau cucu bapak ini udah datang jemput. Oh iya. Baik, kalau misalnya sudah semuanya, kita sebagai perawat di ruangan melati ini mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan pada saat merawat Bapak Dede ya. Kita semua minta maaf dan kita akan kembali ke ruangan ya. Baik sus, kita juga selaku keluarga mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kalau mungkin Maaf kadang kalau selama ada perawatan agak salah. rewel begitu kan. Istri saya suka mencet bel begitu kan. Iya Pak. Tidak apa-apa Pak. Baik sus. Semua bagian dari pekerjaan kami ya. Terima kasih sus. Selamat pagi ya Bapak Selamat pagi Dede, Bapak. Ibu, Bapak, Iya, selamat terima pagi. kasih. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya. Saya kira untuk kegiatan teacher planning pada hari ini berjalan dengan bagus dan kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Ya, baik Bu. Karena itu untuk kenyamanan dan kepuasan pasien dan keluarganya. Iya. Baik, Bu.